وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وصلنا إلى باب الإحسان إلى البر والفاجر. Berbuat baik kepada orang baik dan juga kepada orang fajir, orang jelek. Qala al-Imam al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad qala haddathana al-Humaydi qala haddathana Sufyan qala haddathana Salim ibn Abi Hafsah an Munzir al-Thawri an Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyyah rahimahullah, tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah balasan bagi perbuatan baik kecuali perbuatan baik, atau tidaklah balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Tidaklah ihsan kecuali akan dibalas dengan ihsan pula. Apa itu ihsan? Qala, berkata Muhammad ibn Hanafiyah, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menyatakan hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Yang namanya ihsan adalah yang tercatat untuk orang baik dan orang jelek. Berkata Abu Abdullah, qala Abu Ubaid, makna musajjalah adalah mursalah, dilepas, diberikan. Maknanya tercatat tadi adalah diberikan. Berarti yang namanya ihsan adalah apa yang diberikan kepada orang baik dan orang jelek. Biasanya manusia ingin berbuat baik kepada orang baik, iya kan? Apa namanya itu? Dalam bab yang lalu sudah ada. Namanya mukafi. Membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan. Wah, si fulan baik sama saya akan berikan baik pada dia. Itu biasa. Walaupun memang itu adalah baik, disunnahkan, dianjurkan, man sana'a laka ma'rufan falyukafi'uh. Siapa yang berbuat kebaikan pada kalian, maka hendaklah balas dengan kebaikan. Itu syar'i, sunnah. Tetapi yang lebih dari itu, dia berbuat baik pada orang-orang yang tidak baik kepada kamu. Apa untungnya? Bukan untuk pribadimu. Tetapi pertama, ikhlas mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kedua, harapan orang yang jelek tadi jadi baik. Apa kata Allah SWT dalam Al-Quran? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Disuruh untuk membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau engkau balas kejelekan seseorang dengan kebaikan, fa idza bainaka wa bainahu adawatun, maka yang tadinya antara dia dengan kamu ada permusuhan, tiba-tiba menjadi waliyun hamim. Ini disebutkan dalam Al-Quran, membalas kejelekan seseorang dengan kebaikan. Disampaikan kepada Al-Hasan Al-Basri, si fulan menjelek-jelekan engkau. Dia bilang pada keluarganya, siapkan korma. Diberikan satu nampan korma, diantarkan pada orang tadi. Ini adalah kebaikan sebagai balasan terhadap kejelekan orang tadi. Kok kejelekan dibalas dengan kebaikan? Di dunia kamu membalas kejahatan seorang dengan kebaikan adalah dengan harapan kalau dia dapat hidayah. Idfa' billati hiya ahsan. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau membalas kejelekan seorang dengan kebaikan, faida, maka tiba-tiba orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada adawatun,
maka tiba-tiba menjadi waliyun hamim, jadi kawan yang dekat. Maka di sini dikatakan hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Tidaklah ihsan kecuali balasannya ihsan pula. Ternyata apa itu ihsan? Dalam tafsirnya dinukilkan ucapan Muhammad bin Hanafiyah, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa makna ihsan adalah musajjalatun lil barri wal fajir. Yang namanya ihsan itu yang benar-benar am sifatnya, kebaikan seorang pada semua pihak. Qala Abu Ubaid, kata Abu Ubaid, musajjalatun maknanya mursalah. Musajjalah maknanya mursalah, dilepas atau diberikan. Disebutkan fikih hadisnya. Apa fikih hadisnya? Adamul farq fil ihsan wal bir al karim bainal muslim wa ghairi. Tidak adanya pembedaan dalam masalah ihsan, dalam masalah kebaikan, albir. Artinya kalau albir artinya kebaikan. Tapi kalau albar dengan fathah artinya orang baik. Bedakan keduanya. Albar asalnya adalah albaru, lawannya fajir. Seperti yang di atas dalam judul bab, bab al-ihsan ila al-barri wal fajir. Kebaikan pada orang yang baik, orang yang jelek, albar. Tapi di sini adamul farq fil ihsani wal birri wal karam. Tidak adanya pembedaan dalam masalah kebaikan, dalam masalah ihsan, dalam masalah al-karam, kedermawanan, bainal muslim wa ghairihi. Tidak dibedakan antara seorang muslim ataupun selain muslim. Seperti ketika dia adalah tetangga. Tentunya yang selain muslim ada pembagian-pembagiannya. Kalau dia adalah tetangga, maka kita berikan ihsan, kebaikan. Boleh, boleh. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang bagi orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Enggak ada larangan untuk kalian berbuat baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka. Boleh. Tapi ingat, bukan karena kita cinta pada orang kafir, tetapi karena kita ingin menunjukkan bagaimana akhlak seorang muslim, bagaimana adab, bagaimana perangai, bagaimana ihsan seorang muslim terhadap manusia lainnya, bagaimana sifat kemanusiaan seorang muslim. Maka dikatakan di sini adamul farq, tidak pembedaan atau tidak ada perbedaan dalam bersikap baik kepada muslim wa ghairihi, wa bainat tuqa wal baghi, antara seorang yang takwa ataupun seorang yang jelek. Maknanya tidak ada perbedaan, bukan secara mutlak, tetapi masing-masing mendapatkan kebaikan. Tentunya dari sisi-sisi tertentu ada perbedaan. Apa diantaranya? Kita bersikap baik kepada seorang muttaqin sebagai ihsan pada mereka yang memang pantas mendapatkan ihsan. Tetapi kepada orang-orang al-baghi, seorang yang jelek dan sebagainya, dengan harapan agar mereka bisa kembali kepada kebaikan. Sehingga kita beri kebaikan dalam bentuk nasihat, kita berikan dalam bentuk dunia yang membantu dia agar dia simpati kepada kita, atau kepada orang kafir lita'lifati qulubuhum, untuk menjinakkan hatinya agar dekat pada Islam. Namanya mu'allafah qulubuhum, orang yang hatinya sedang dijinakkan. Orang kafir yang hatinya sedang dijinakkan, enggak apa-apa, kita beri bantuan-bantuan dari dunia. Maka syaratnya jangan sesuatu yang mendukung kezaliman mereka atau mendukung kejahatan mereka. Oh, saya berbuat baik pada orang jahat, kamu mau merampok, saya bantu, saya kasih senjatanya. Bukan itu. Itu bukan kebaikan namanya. Tetapi dari sisi lain,
Kita nasihati dia dan kita katakan, tidak perlu kamu merampok ke sana kemari. Saya akan beri. Dan contoh lainnya adalah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau selalu memberikan rutinitas ma'isyah kepada bibinya. Tetapi ketika suatu saat terjadi fitnatul ifk, hadisul ifk, munafikin menuduh Aisyah berzina, terbawa, termasuk bibinya tadi terbawa. Kata Abu Bakar, wallahi, aku nggak akan memberikan bantuan lagi kepada dia selama-lamanya. Turun ayat. La taj'alullah urdatan li aymanikum an tabarru ila akhir. Jangan kalian jadikan nama Allah dalam sumpah-sumpah kalian sebagai penghalang engkau berbuat baik. Jangan sumpah-sumpah kalian dijadikan sebagai penghalang engkau berbuat baik. Maka dikatakan, kata Abu Bakar, sungguh demi Allah, itu adalah tentang aku. Maka mulai hari ini aku akan memberikan kembali penghidupan buat Mistah. Namanya Mistah, diberikan kembali. Padahal dia terlibat. Walaupun dia bukan munafik, tapi terlibat dengan ucapan seperti itu. Ketika turun ayat, tentunya semua sahabat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun munafikin, jangankan bertobat, mereka menyatakan demi Allah saya enggak ikut-ikutan. Padahal mereka yang memulai. Maknanya apa tadi? Walaupun dia dari satu sisi memiliki sesuatu, sampai jengkelnya Abu Bakar menyatakan, aku demi Allah nggak akan membantu lagi, berhenti, aku berikan bantuan sama dia. Ternyata dilarang oleh Allah, jangan. Apalagi membawa nama Allah, bersumpah untuk tidak memberikan. Teruskan, diteruskan. Itu makna al-bir ilal barri wal fajir, al-ihsan ilal barri wal fajir. Artinya kepada orang baik maupun orang jelek. Apalagi ternyata beliau radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang dalam keadaan terbawa saja setelah itu bertobat pada Allah Ta'ala. Dan bukan hanya beliau yang terbawa ketika itu, karena belum ada saksi sama sekali. Sampai ketika turun ayat min fawqi sab'i samawat, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Aisyah, maka semua mukmin menerima ayat itu dan bertobat pada Allah Ta'ala, tidak lagi menuduh Aisyah dengan tuduhan apapun. Bahkan mereka merasa bersalah karena mengucapkan ucapan jelek terhadapnya. Maka barakallahu fikum, Syiah Rafidhah yang masih mencerca Aisyah sampai hari ini adalah orang-orang yang menolak ayat-ayat Al-Quran. Menolak ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ayat bara'ah, pembebasan Aisyah dari tuduhan-tuduhan tersebut. Ala kulli hal, itu sebagai contoh saja bahwa Abu Bakar disuruh oleh Allah untuk tetap memberikan kebaikan. Kamu sudah membantu, tiba-tiba anak itu kurang ajar pada kamu, berhenti membantu anak yatim tadi? Jangan. Nasihati dan tetap bantu. Nasihati dan tetap bantu. Demikian pula orang tua. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dia begini mengajak pada kesyirikan, jangan turuti. Tapi pergaulah di dunia dengan baik. Artinya urusan dunia. Karena orang tuamu kafir, kamu muslim. Tapi dia orang tuamu. Bagaimana? Jangan ikuti kesyirikannya, jangan ikuti kekufurannya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi beri di dunia dengan kebaikan-kebaikan. Artinya kalau kamu biasa memberikan beras padanya, berikan beras padanya untuk makan dia. Mudah-mudahan dengan itu suatu saat dia akan lunak hatinya dan kemudian masuk Islam. Mudah-mudahan dengan itu dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, ayatnya menyatakan la yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian, tidak memerangi kalian, dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Qala
Yang berikutnya bab fadlu man ya'ulu yatiman. Bab keutamaan seorang yang memberikan nafkah kepada anak yatim. Qala haddatsana Ismail, qala haddatsana Malik an Thawr ibn Zaid an Abil Ghaith an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-sa'i 'ala al-armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-lail. Hadis yang pertama tadi disebutkan hasanul isnad, sanadnya hasan. Sedangkan hadis yang kedua ini sahih, sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al-ahadits sahihah. Berkata Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, haddatsani Ismail qala haddatsani Malik ibn Thawr an Thawr ibn Zaid dari Abil Ghaith dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah dari Nabi SAW, as-sa'i 'alal armalah wal masakin. Seorang yang berupaya menghidupi janda-janda dan orang-orang miskin, termasuk di dalamnya anak yatim, seperti mujahid fi sabilillah, nilainya seperti seorang yang berjihad di jalan Allah. Wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail, seperti seorang yang bangun malam dan berpuasa di siang hari. Siangnya berpuasa, malamnya salatul lail. Nilainya sama dengan itu. Bisa dibayangkan. Karena ketika dia memberi makan orang-orang yatim atau anak-anak yatim atau orang miskin atau janda-janda tadi, maka mereka dalam keadaan dibesarkan, tumbuh dengan makanan darimu, dengan penghidupan darimu. Maka ketika mereka beramal saleh, salat, ibadah, puasa, semuanya engkau mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Sehingga dikatakan kal mujahid fi sabilillah. Atau ditambah lagi seperti seorang yang puasa di siang hari dan salatul lail di malam harinya. Demikian pula hadis berikutnya yang juga sahih, disebutkan haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri qala haddatsani Abdullah ibn Abi Bakr anna Urwah ibn Zubair akhbarahu. Disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair mengkhabarkan bahwa Aisyah, istri Nabi SAW, berkata, ja'atni imra'atun, datang kepadaku seorang wanita, ma'ahabnatani laha, dalam keadaan bersamanya ada dua anak perempuannya. Fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidah. Dia meminta kepadaku, meminta-minta, sedangkan dia tidak mendapati dariku kecuali satu kurma saja. Maka aku berikan kepadanya, faqasamatha, maka si ibu tadi membagi korma tadi menjadi dua dan diberikan kepada kedua anaknya. Dia tidak memakannya. Dalam riwayat, ketika diberi satu lagi dengan harapan supaya ibunya makan, ketika ibunya akan makan, anaknya merengek, sudah menghabiskan yang separuh tadi. Maka tidak jadi dimasukkan ke mulutnya. Dibagi dua kembali, berikan pada anak dua tadi. Maka ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahaddathathu, maka Aisyah menceritakan kejadian itu. Faqala, maka Nabi bersabda, man yali min hadhil banati syai'a, siapa yang mendapati anak-anak perempuan seperti itu, kemudian dia bersikap baik kepadanya, memberikan penghidupannya, kunna lahu sitran minan nar, maka dia akan menjadi penghalang dari api neraka. Ini hadisnya mirip dengan apa yang pernah kita bahas tentang keutamaan memelihara anak perempuan. Yang disebutkan 3 orang perempuan. Kemudiannya Rasulullah, bagaimana kalau 2? Juga 2. Kata rawi, kalau saja kami berkata ya Rasulullah bagaimana kalau 1, niscaya akan menjawab juga 1. Artinya keutamaan memelihara anak perempuan.
Tetapi di sini lebih am karena kalimatnya man yali min hadhil banati syai'an. Siapa yang mendapati anak perempuan seperti itu? Artinya bisa anaknya, bisa anak yatim, bisa siapa saja yang kita pelihara karena dia tidak ada yang memeliharanya, nggak ada yang memberi makannya, maka dia menjadi sitran minan nar, menjadi penghalang dari api neraka, dari sitar, dari pelindung, penghalang dari api neraka. Artinya dia akan terjaga dari api neraka karena anak yang dibesarkannya, karena anak yang diberi olehnya penghidupan. Babun fadlu man ya'ulu yatiman min abawaihi. Keutamaan seorang yang memelihara anak yang yatim, tidak memiliki bapak dan ibu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Sufwan qala haddatsatni Unaisah an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti dari Murrah ibn Fihri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Bahwa Nabi bersabda, aku dengan pemelihara anak yatim kahatain, sambil mengisyaratkan dengan dua jarinya. Au kahadhihi min hadhihi, atau kahadhihi min hadhihi, seperti ini kepada ini, yani berdampingan begitu. Syakka Sufyan fil wusta wallati talil ibham. Sufyan ragu jari tengah dan yang sebelum ibham, sebelum jempol. Tengah, jari telunjuk dan jari tengah. Aku dan orang yang melihara anak yatim seperti ini, berdampingan di dalam jannah. Kahatain. Masya Allah. Keutamaan seorang yang memelihara anak yatim. Lafaz lainnya disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya, haddatsana Amr ibn Muhammad qala haddatsana Hushaim qala akhbarana Mansur 'an al-Hasan anna yatiman kana yahduru ta'am ibn Umar. Riwayat lain tentang masalah yatim disebutkan sanadnya sampai kepada Al-Hasan bahwa ada anak yatim yang selalu hadir ketika makan bersama Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ketika makan selalu memanggil anak yatim itu dan selalu hadir makan bersamanya. Dalam kitab kalian, yahdur atau yuhdir? Ada harakatnya? Hah? Apa? Yahdur. Atau huwa sahih? Itu yang sahih. Dalam kitab saya disebutkan yuhdir, kelihatannya tidak tepat. Karena yuhdir maknanya menghadirkan. Sehingga terjemahannya jadi bahwa anak yatim selalu memberi makan atau membawakan makan untuk Ibnu Umar. Ini tidak tepat, wallahu taala alam. Sepertinya yang sahih adalah anna yatiman kana yahdur, bahwa ada seorang anak yatim yang selalu hadir ketika Ibnu Umar makan. Fada'a bi ta'amin dzata yaumin, maka sebagaimana biasanya dia memanggil untuk makan pada suatu hari. Ternyata dicari anak itu enggak ada. Fatalaba yatimahu, dicari anak itu tidak didapati. Faja'a ba'da an faragha Ibnu Umar, sampai Ibnu Umar makan dan datang anak tadi dalam keadaan makan sudah selesai. Fada'alahu Ibnu Umar bi ta'am, maka menyuruh untuk mencarikan makanan untuk anak ini, karena sudah terlambat dia, kehabisan. Falam yakun indahum, ternyata mereka juga enggak mendapatkan makanan. Maka akhirnya Ibnu Umar membawakan sawiq wa asal, membawakan terigu dengan madu, diantarkan ke rumahnya si yatim tadi. Dunaka hadza, ini yang ada untukmu. Wallahi ma ghubint, sungguh engkau tetap tidak rugi. Ini walaupun terlambat, engkau tetap dapat. Engkau tidak rugi. Maka kata Al-Hasan, wallah, Ibnu Umar wallahi ma ghubint.
Bahkan demi Allah, Ibnu Umar itu yang tidak rugi. Iya kan? Karena makanannya selalu dibagi dengan anak yatim. Ini barakallahu fikum merupakan ihtimamu sahabah bil ihsani ilal aitam. Di sini kita lihat bagaimana kesungguh-sungguhan para sahabat dalam memperhatikan anak yatim. Wal inayah bihim inayah balighah. Dan bagaimana mereka memperhatikannya dan mementingkannya dengan setinggi-tinggi kepentingan. Dan ini yang lebih baik. Membikin panti asuhan untuk anak-anak yatim bagus. Tetapi yang lebih bagus lagi, dipelihara di rumahnya. Masing-masing keluarga mengambil anak yatim dan pelihara di rumahnya. Mengapa demikian? Karena yang dibutuhkan oleh anak yatim tadi bukan hanya makan dan minum dan lain-lain, tapi dia butuh sosok yang menjadi orang tuanya. Butuh sosok yang menjadi orang tuanya. Maka kalau di rumahnya, sebagaimana anak yatim tadi merasa bahwa Ibnu Umar adalah bapaknya. Mana bulan? Makan. Makan bersamanya. Selalu makan bersama. Sampai ketika dicari tidak ada, terlambat dan kehabisan makanan, bicarakan oleh Ibnu Umar. Kamu gak rugi. Paling tidak sekarang ada madu dengan gandum, dengan terigu. Ini dikatakan kafil al-yatim. Kadang-kadang ada manusia-manusia punya harta, tapi gak mau repot. Saya ingin jadi kafil al-yatim. Ini saya kirim hartanya untuk anak yatim. Dia merasa sudah kafil al-yatim. Naam, ada pahalanya dan besar pahalanya, sedekah untuk anak yatim bagus. Tetapi yang dimaksud dengan kafilul yatim yang memelihara anak yatim. Sehingga bukan hanya memberikan harta makan dan minumnya, tapi juga membelainya, memegang kepalanya, menyatakan apa kabarnya, memelihara, memperhatikan keadaannya. Kalau dia sedih, kenapa sedih? Ditanya. Kalau dia butuh bantuan, ada apa yang membantu. Seperti itu yang dibutuhkan. Dia disebut dengan anak yatim karena masih anak-anak. Kalau sudah dewasa, tidak ada. Bapak yatim tidak ada. Sehingga barakallahu fikum yang dibahas di sini adalah anak. Anak itu tidak hanya butuh makan dan minum, tapi butuh perhatian dari seseorang sebagai orang tuanya. Makanya memegang kepala anak yatim sudah dapat pahala. Walaupun tidak beri apa-apa. Membelainya. Itu sudah mendapatkan pahala. Demikian masalah anak yatim, maka Nabi menyatakan anak wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan kafilul yatim kahatain. Sebagaimana disebutkan pula dengan sanad yang lain, haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim qala haddatsani Abi qala sami'tu Sahal ibn Sa'ad. Kata Sahal ibn Sa'ad dari Nabi SAW bahwa Nabi menyatakan ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dengan pemelihara anak yatim seperti ini. Wa qala bi isbu'aihi sababah wal wusta. Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Aku dan pemelihara anak yatim seperti ini dalam surga. Berdampingan bersama Nabi dalam surga. Qala haddatsana Musa, qala haddatsana Al-Ala ibn Khalid ibn Wardan. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Hafs anna Abdullah kana la ya'kul ta'aman illa wa ala khawanihi yatim. Disebutkan pula oleh Imam Bukhari, haddatsana Musa, dia berkata haddatsana Al-Ala ibn Khalid ibn Wardan, qala haddatsana Abu Bakar ibn Hafs. Dia menceritakan bahwa Abdullah setiap dia makan makanan selalu di sampingnya ada anak yatim. Setiap dia makan, panggil tuan anak yatim, makan bersamanya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, masalah keutamaan kafilul yatim, keutamaan ihsan dan umumnya atau bersifat umum al-ihsan kepada orang baik dan orang jelek.
Tentunya dengan perbedaan tadi, bahwa kita harapkan orang-orang yang jelek tadi menjadi baik dengan kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan dengan bantuan-bantuan dari kita mereka tidak lagi berbuat jelek, tidak lagi berbuat dosa. Demikian pula orang yang tadinya bermusuhan, mudah-mudahan dengan kebaikan kita mereka jadi waliyun hamim, jadi dekat ila akhir. Orang yang memutus silaturahmi dengan kita memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan jadi tersambung silaturahmi ila akhir. Sehingga jangan kita terkesan kalau berbuat baik pada orang jahat itu artinya kita mendukung kejahatannya. Tidak demikian. Kalau perkara-perkara yang langsung mendukung kejahatannya tidak kita bantu dan kita tidak akan membantu. Tetapi kalau sisi lainnya yang sifatnya duniawi dan dengan harapan agar mereka menjadi baik, maka ini syar'i. Ditunjukkan dalam sekian ayat dalam Al-Quran untuk membalas kejelekan dengan kebaikan, dan juga disebutkan dalam hadis-hadis. Nah, ila akhirih. Wabillahi taufiq wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besar. Terus ada pertanyaan lain enggak? Tetap dengan hijab. Iya. Begitu sudah beranjak dewasa atau sudah hampir dewasa, mumayyiz, sudah dilatih untuk berhijab. Diajari berhijab. Sehingga yang berhubungan dengannya istrinya, ibunya. Nanti kalau masuk di sini ya, nanti kalau diajarin hijab supaya tidak ketemu dengan bapaknya, karena itu bukan mahram. Tapi melihara tetap boleh dengan menjaga hijabnya. Atau yang lain? Jazakumullahu khairan. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.